Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Akan tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintah Jepang. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Kalian dengar itu, radio BBC London, Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Karena itu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno Hatta, segera untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah bagian sentuhan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Silakan masuk. Ada apa saudara sekalian datang kemari? Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah bentukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakan ini di dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan itu sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang, sedangkan Jepang kalah dalam perang sucinya? Kekuatan segelintir itu tak akan mampu mengalahkan kekuatan armada Jepang. Coba kau perlihatkan pada pukul mana kekuatan yang perhitungan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi penumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri.
Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mau mengakhiri pedesaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, bro. Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita jangan gegabah, Bung. Kita harus melaksanakannya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting kali ini adalah melawan sekutu yang ingin menguasai negara ini. Untuk masalah kemerdekaan, kita bisa bahas di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda, Bu? Apakah kita akan abaikan begitu saja? Iya, mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus lihat ke depan dan harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sepakat. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui, walaupun sudah didesak oleh seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar ini sendiri. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan menjemput mereka dari Jepang? Bagaimana? Tapi bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rangasdengklok, suatu kota di Kawedan, di Karawang, karena tempat itu merupakan markas peta di bawah Sudarko Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Jahitan Peta di Jakarta. Saya rasa itu tempat yang bagus. Bagaimana, Bung? Ya, setuju. Permisi. Tunggu sebentar. Untuk apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke pengasingan. Tunggu dulu, saya mengizinkan. Tetapi jika saya dengan Guntur ikut dengan kalian, baiklah kalau begitu. Kami tunggu kalian bersiap-siap. Apakah kamu tahu keberadaan Brigadier Soekarno? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Cepat katakan, saya akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin proklamasi kemerdekaan yang masih dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1945. Selamat-lambatnya pada pukul 12 siang. Baiklah, akan saya beritahu tempatnya di Rangasdengklok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi waktu sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah kediaman perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, bagaimana, Bung? Saya setuju. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah kalian semua. Selagi berada di rumah saya, kalian semua akan terjamin keselamatannya. Di ruangan mana kita akan membahas? Kalian dapat berdiskusi di ruang tamu saya. Silakan. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita dengar? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk naskah proklamasi. Kalau begitu, bersedia Anda untuk membaca? Ya, dengan senang hati.
Bagaimana jika kalimat pertama teks proklamasi diganti dengan rumusan PPKI? Ya, baiklah. Lalu, rumusan apa yang akan kita ambil? Serpian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk nasibnya sendiri. Baiklah, usulannya bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diganti dengan pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini, Bu? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, maka ini atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, saya juga setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasinya? Bagaimana jika dibuat seperti Information of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir pada rapat ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana kalau teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Saya juga setuju dengan pendapat kalian semua. Baiklah, kalau Bung Hatta bersedia. Bung, tolong ketikkan naskahnya. Baik, Bu. Tenang aja. Saudara-saudara sekalian, berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sangat tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebenaran itu. Merdeka! Merdeka! Kalau begitu, Kita memang seharusnya merapat. Untuk apa kalian? Bombastic side eye. Mungkin kita merumuskan Saya juga setuju dengan pendapat kalian. Oke? Criminal offensive side eye. Merdeka! Merdeka!
Track terakhir.